Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tugas statistika dengan tema semi-average. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza dengan NIM 19200-879. Nama saya Dwi Muhammad Ramadan dengan NIM 1920739. Nama saya Nurfadila Mada Putri, NIM 1920876. Nama saya Reni Trianwari Julia dengan NIM 192000372. Maka nama saya Zidan Anda Prawira dengan NIM 1920969. Analisa data berkala dengan metode semi-average. Yang pertama yaitu pengertian, yang kedua yaitu pembahasan, dan yang ketiga yaitu kesimpulan. Metode semi-average. Metode trend semi-average dapat digunakan untuk keperluan peramalan dengan membentuk suatu persamaan seperti analisis regresi. Metode ini dapat digunakan dengan jumlah data genap ataupun data ganjil. Dalam analisis tren ini, unsur subjektivitas mulai dihapuskan karena teknik peramalannya sudah menggunakan perhitungan-perhitungan. Data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk menggambarkan perkembangan suatu kegiatan, contohnya perkembangan produksi, harga, hasil penjualan, jumlah penduduk, jumlah kecelakaan, jumlah kejahatan, dan sebagainya. Serangkaian nilai-nilai variabel yang disusun berdasarkan waktu. Serangkaian data yang terdiri dari variabel YI yang merupakan serangkaian hasil observasi dan fungsi dari variabel XI yang merupakan variabel waktu yang bergerak secara seragam dan ke arah yang sama dari waktu yang lampau ke waktu yang mendatang. Tujuan analisis data berkala. 1. Mengetahui kecenderungan nilai suatu variabel dari waktu ke waktu. 2. Meramal atau forecast nilai suatu variabel pada suatu waktu ke waktu. Komponen data berkala. A. Tren sekuler, yaitu gerakan yang berjangka panjang, lamban seolah-olah alun ombak, dan berkecenderungan menuju ke suatu arah menaik atau menurun. B. Variasi musim, yaitu ayunan sekitar tren yang bersifat musiman serta kurang lebih teratur. C. Variasi siklik, yaitu ayunan tren yang berjangka lebih panjang dan agak lebih tidak teratur. Yang terakhir yaitu variasi random atau residu, yaitu gerakan yang tidak teratur sama sekali. Ciri tren sekuler. Pengertian tren ialah gerakan dalam deret berkala yang berjangka panjang, lamban, dan berkecenderungan menuju ke satu arah menaik atau menurun. Umumnya meliputi gerakan yang lamanya 10 tahun atau lebih. Tren digunakan dalam melakukan peramalan atau forecasting. Metode yang biasanya dipakai antara lain adalah metode semi-average dan metode least square. Prosedur pencarian nilai tren sebagai berikut. A. Kelompokkan data menjadi dua kelompok dengan jumlah tahun dan jumlah deret berkala yang sama. B. Susuni total setiap kelompok dengan jalan menjumlahkan nilai deret berkala tiap kelompok. C. Carilah rata-rata hitung tiap kelompok untuk memperoleh setengah rata-rata atau semi-average. D. Untuk menentukan nilai tren linear untuk tahun-tahun tertentu dapat dirumuskan sebagai berikut. Y sama dengan A tambah BX. E. Tentukan nilai koefisien A dan B dengan cara eliminasi dan substitusi. Metode penelitian. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data berkala dengan metode semi-average. Contoh bahan penelitian. Bahan penelitian yang digunakan adalah data sekunder tentang jumlah penduduk Kota Bekasi pada tahun 2011 sampai 2020. Sumber data tersebut didapat dari BPS yang disajikan dalam bentuk tabel yang membuat data tahun serta jumlah penduduk setiap tahunnya. Data tersebut bisa dilihat di slide 9. Ada tahun 2011 sampai 2020. Jumlah penduduk atau jiwa. Data dikutip https://www.bps.go.id. Analisis data. Grafik jumlah penduduk Kota Bekasi pada tahun 2011 sampai 2020. Bisa dilihat di slide 10. Pembahasan. Beberapa tipe data dan kelompok data dalam menentukan nilai tren dengan metode semi-average. A. Kasus jumlah data genap dan komponen kelompok genap. B. Kasus jumlah data genap dan komponen kelompok ganjil. C. Kasus jumlah data ganjil. Keterangan. Y sama dengan nilai tren atau peramalan periode tertentu. A sama dengan konstanta atau nilai tren periode dasar. B sama dengan koefisien arah garis tren atau perubahan tren setiap individu. X sama dengan unit tahun yang dihitung dari periode dasar.
jumlah data genap dan komponen kelompok genap. Untuk pembahasan menggunakan metode data berkala semi-average. Pertama, mengelompokkan data menjadi dua kelompok. Selanjutnya, menentukan periode dasar data tengah masing-masing kelompok. Misalnya diasumsikan untuk kelompok 1 yaitu 2012 sampai 2013 dan untuk kelompok 2 yaitu 2016 sampai 2017. Menentukan angka tahun. Jika periode dasar tahun 2013, maka angka tahun atau X tahun sama dengan 0. Maka angka tahun untuk tahun 2013, 2014, 2015 adalah 1/2, 3/2, dan 5/2. Dan angka tahun untuk tahun 2012, 2011 adalah min 1/2 dan min 3/2, dan seterusnya. Menentukan nilai semi total tiap kelompok, yakni hasil penjumlahan dari masing-masing kelompok. Kelompok 1 dengan total 10 juta sekian dan kelompok 2 dengan total 11 juta sekian. Menentukan semi average tiap kelompok. Semi average untuk kelompok didapat dengan cara membagi semi total kelompok dengan banyaknya data kelompok. Kelompok 1 yaitu total dibagi X yaitu 4 sama dengan 2.500 sekian. Kelompok 2 yaitu total dibagi X yaitu 4 sama dengan 2.800 sekian. Menentukan X1 nilai X kelompok 1 dengan nilai 0 di tahun dasar. Selanjutnya menentukan X2 nilai X kelompok 2 dengan nilai 0 di tahun dasar. Selanjutnya dari formula Y sama dengan A ditambah BX. Menentukan nilai A sama dengan untuk nilai A bisa dipilih antara semi average kelompok 1 atau 2. Menentukan nilai B sama dengan yaitu Y2 dikurangi 1 dengan jumlah 70.104,75. Berikut contoh tabel kasus jumlah data genap dan komponen kelompok genap. Terdapat tahun, jumlah penduduk, kelompok, nilai X1 dan X2, semi total, semi average, dan tren awal tahun, seperti pada tabel berikut. Berikutnya yaitu peramalan. Jika kita mencoba misalkan meramal jumlah penduduk untuk tahun berikutnya yaitu 2019, maka kelompok 1 Y sama dengan A1 plus B X1. Taksiran nilai tren tahun 2019 yaitu X1 tahun 2019 sama dengan 13/2. Y 2019 sama dengan A1 plus BX1 dengan jumlah 3 juta sekian. Kelompok 2 Y sama dengan A2 plus BX2. Taksiran nilai tren tahun 2019 X2 tahun 2019 yaitu 5/2. Y 2021 sama dengan A2 plus BX2 sama dengan 3 juta sekian. Berikut tabel hasil penelitian kasus jumlah data genap dengan komponen data genap dari tahun 2011 sampai tahun 2019 dan hasil peramalan pada tahun 2019 yaitu 3 juta sekian jiwa. B. Kasus jumlah data genap dan komponen kelompok ganjil CO 10 tahun. Untuk pembahasan menggunakan metode data berkala semi-average. 1. Mengelompokkan data menjadi dua kelompok. 2. Menentukan periode dasar data tengah masing-masing kelompok yaitu 2013 dan 2018. 3. Menentukan angka tahun. Jika periode dasar tahun 2013, angka tahun 2013 X tahun 2013 sama dengan 0. Maka angka tahun untuk tahun berikutnya atau 2014 sampai 2016 adalah 1, 2, 3. Dan angka tahun untuk 2012 sampai 2010 adalah min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. 4. Menentukan nilai semi total tiap kelompok yakni hasil penjumlahan dari masing-masing kelompok. 5. Kelompok 1 2.453.328 ditambah 2.523.032 sampai 2.733.240 sama dengan 13.005.420. Kelompok 2 2.803.283 ditambah 2.873.484 sampai 2.543.676 sama dengan 14.178.135. Menentukan semi average tiap kelompok. Semi average untuk data kelompok 1 didapat dengan cara membagi semi total kelompok 1 dengan banyak data kelompok 1. Kelompok 1 berarti 13 juta
0,005420 dibagi 5 sama dengan 2.601.084. Kelompok 2, 14.178.153 dibagi 5 sama dengan 2.835.630. 6. Menentukan X1 nilai X kelompok 1 dengan nilai 0 di tahun dasar. 7. Menentukan X2 nilai kelompok 2 dengan nilai 0 di tahun dasar 8. Dari formula Y sama dengan A tambah BX. Menentukan nilai A sama dengan 2.593.086 atau 2.835.6306. Untuk nilai A bisa dipilih antara semi-average kelompok 1 atau 2. Menentukan nilai B sama dengan 2.835.6306 dikurang 2.593.086 dibagi 5 sama dengan 48.508.92. Kasus jumlah kelompok genap dan komponen kelompok ganjil. Tahun 2011 sampai 2015, jumlah penduduk kisaran 2453328 sampai 2733240 masuk dalam kelompok 1. X1 sama dengan min 2, min 1, 0, 1, 2. X2 sama dengan min 7, min 6, min 5, min 4, min 3. Semi total dari kelompok 1 adalah 12.965.430. Semi average dari kelompok 1 adalah 2.593.086. Tren awal tahun Y sama dengan A1 tambah BX1 sama dengan 2.593.086 ditambah 48.500.0892 dikali X1. Tahun 2016 sampai 2020 jumlah penduduk kisaran 2.803.283 sampai 2.543.676 masuk dalam kelompok 2. X1 sama dengan 34567, X2 sama dengan min 2, min 1, 0, 1, 2. Semi total dari kelompok 2 adalah 14.178.153. Semi average adalah 2.835.6306. Tren awal tahun dari kelompok 2 adalah Y sama dengan A2 ditambah B X2 sama dengan 2.835.6306 ditambah 48.508.92 dikali X2. Peramalan. Jika kita mencoba misalkan meramal jumlah penduduk untuk tahun berikutnya yaitu 2021, maka kelompok 1 hasilnya adalah 2.981.15736. Dan begitu pula dengan kelompok 2. Berikut hasil penelitian kasus jumlah data genap dan komponen kelompok ganjil pada tahun 2011 sampai 2021. Pada tahun 2011 sekitar 2.453.328 jiwa sampai diakhiri 2021 sekitar 2.981.15736 jiwa. Kasus jumlah data ganjil, jumlah deret berkala kelompok menjadi dua bagian yang sama dengan cara memasukkan periode tahun serta nilai deret berkala tertengah ke dalam tiap kelompok. B sama dengan Y2 kurang Y1 dibagi N kurang 1. 2.873.543.4 kurang 2.593.086 dibagi 5 kurang 1 sama dengan 280.454 dibagi 4 sama dengan 70.11435. Data ganjil pada tahun 2011 sampai 2015 masuk dalam kelompok 1, kisaran dari 2.453.328 jiwa sampai 2.733.240 jiwa. Untuk S1 dari kelompok satunya adalah min 2, min 1, 0, 1, 2. Dan X2 untuk kelompok satunya adalah min 6, min 5, min 4, min 3, min 2. Semi totalnya adalah 12.965.430. Semi average-nya adalah 2.593.086. Tren awal tahun dari kelompok 1 jumlah data ganjil Y sama dengan A1 tambah B X kali 1 sama dengan 2.593.086 ditambah 70.11435 dikali X1. Untuk kelompok 2 adalah tahun 2015 sampai 2019, kisaran dari 2.733.240 jiwa sampai 3.013.851 jiwa. X1 untuk kelompok 2 adalah 234
X2. Untuk kelompok 2 adalah min 2 min 1 0 1 2. Semi total dari kelompok 2 adalah 14.367.717 dan semi average untuk kelompok 2 adalah 2.873.5434. Tren awal tahun untuk kelompok 2, Y sama dengan A2 tambah BX kali 2 sama dengan 2.873.5434 ditambah 70.11435 kali X2. Berikut peramalan kelompok 1. Semi total adalah 2.453.328 sampai 2.733.240 dan hasilnya adalah 12.965.430. Semi average-nya adalah 12 X1 tahun 2020 sama dengan 7. Y 2020 sama dengan A1 tambah BX kali 1 dan dengan hasil 3.083.88645. Kelompok 2 semi total 2.733.240 ditambah 2.803.283 sampai 3.001.3851 sama dengan 14.367.717. Semi average-nya adalah 14.367.717 dibagi 5 sama dengan 2.873.5434. Nilai tren awal tahunnya adalah 2.873.5434 ditambah 70.11435 dikali X2. Taksiran awal tren awal tahun 2020 X2 tahun 2020 sama dengan 3 dan hasilnya adalah 3.083.88645. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya, yaitu menjelaskan tentang hasil penelitian kasus jumlah data ganjil 1. Pada tahun 2020 itu jumlah penduduknya sekitar 3.083.886,45. C. Kasus jumlah data ganjil. Jumlah daerah berkala dikelompokkan menjadi dua bagian yang sama dengan cara menghilangkan periode tahun serta nilai daerah berkala tertengah, yaitu rumusnya B sama dengan Y2 dikurangi 1 per N tambah 1 atau dibagi N tambah 1, yaitu rumusnya Y2 itu semi average kelompok 2 dan Y1 itu semi average kelompok 1. N nya itu adalah jumlah banyaknya data. Jadi 2.908.619,25 dikurangin 2.558.47,5 per 4 tambah 1 atau dibagi 4 tambah 1, yaitu hasilnya 350.571,75 per 5 atau dibagi 5 hasilnya 70.114,35. Inilah kolom tabel dari kasus jumlah data ganjil 2 dimulai dari tahun 2011 sampai 2014 itu masuk di kelompok 1. Dari jumlah penduduk itu di angka 2.453 sampai 2.663. Itu X1 nya itu dia ambil tengah-tengah data dari 2011 sampai 2014, itu di tengah-tengahnya itu 0, jika ke atas itu minus, jika ke bawah itu plus, jadi min 1 dan dilengkap 2 itu jadi min 3, bawahnya itu 1 per 2 dilengkap 2 jadi 3 per 2. Jika X2 nya itu kebalikannya, itu dimasukkan di kelompok 2, dari 0 nya masuk di kelompok 2 tengah-tengahnya itu. Jika ke atas itu minus, ke bawah itu plus, masuk ke semi total. Semi total itu jumlah penduduk dijumlahin semua, dapatlah 10.232.190 itu untuk kelompok 1. Semi totalnya itu semi average itu dari semi total dibagi 4 nya itu dari 2019 sampai 2014 itu 4 data, dapatlah hasil 2.558.47,5. Tren awal tahun yaitu rumusnya Y sama dengan A1 ditambah B buka kurung X buka kurung 1 tutup kurung, yaitu A1 nya itu 2.558.47,5 ditambah
dari hasil sebelumnya itu kasus jumlah data ganjil itu dapat di 70.114,35 buka kurang X1 tutup kurung. X1 nya nanti akan dihitung di slide berikutnya. Lanjut di kelompok 2 itu dimulai tahun 2016 sampai 2019. Di angka jumlah penduduknya itu 2.803 sampai 3.013. Yaitu X1 nya itu dimulai kelompok 2 itu di 7/2 sampai di 13/2. Jika X2 nya itu dimulai dari min 3/2, bawahnya itu paling bawah di tahun 2019 itu 3/2. Ambil data nolnya itu di tengah-tengah. Menentukan semi totalnya itu dari tahun 2016 di 2.800 sampai 3.013 dapatlah hasil 11.634.477. Semi average itu semi total dibagi 4 data dari 2016 sampai 2019 dapatlah 2.908.619,25. Tren awal tahunnya itu rumusnya Y sama dengan A2 plus B buka kurung X buka kurung 2 tutup kurung. A2 nya itu adalah semi average di angka 2.908.619,25 ditambah dari hasil kasus jumlah data ganjil itu 70.114,35 buka kurung X2 tutup kurung. Itu X1 dan X2 akan dijelaskan di slide berikutnya. Dan ini menentukan meramalkan di tahun berikutnya itu di 2020. Inilah hitungan peramalan pada tahun 2020. Pada kelompok 1 menghitung semi total. Semi total itu dari kelompok 1 dimulai dari tahun 2011 sampai 2014 itu di angka 10.232.190. Semi average-nya itu dari hasil semi total di 10.232.190 dibagi 4. 4-nya itu dari tahun 2011 sampai 2014 itu ada 4 tahun, yaitu di rata-ratanya di 2.558.47,5. Untuk menghitung nilai tren awal tahun yaitu di rumusnya Y sama dengan A1 ditambah B buka kurung X buka kurung 1 tutup kurung sama dengan A1 nya itu semi average di angka 2.558.47,5 ditambah 70.114,35 itu dari hasil kasus jumlah data ganjil buka kurung X1 tutup kurung. Taksiran nilai tren awal tahun 2020 X1 tahun 2020 itu di angka 15/2 dari hasil sebelumnya itu 2019 di angka 13/2 dilengkap 2 jadi 15/2. Y20 sama dengan A1 ditambah B buka kurung X buka kurung 1 tutup kurung. A1 nya itu masukkan semi average di angka 2.558.47,5 ditambah 70.114,35 buka kurung X1 tutup kurung, yaitu 2.558.47,5 ditambah 70.114,35 buka kurung 15/2. Hasilnya di 2.558.47,5 ditambah 525.857.625. Jadi di angka kelompok 1 itu di 3.083.905,125. Untuk kelompok 2 nya itu semi totalnya dijumlahin dari angka dari tahun 2016 sampai 2019 masuk di angka 11.634.477. Menghitung semi average-nya itu dari hasil semi total yaitu di angka 11.634.477 dibagi 4 dari angka tahun 2016 sampai 2019 yaitu di angka 2.908.619,25. Untuk rumus nilai tren awal tahun yaitu di Y sama dengan A2 ditambah B buka kurung X buka kurung 2 tutup kurung. A2 nya itu semi average di angka 2.908.619,25 ditambah 70.114,35
kurang X2 tutup kurung 70.000 itu dari kasus jumlah data ganjil. Taksiran nilai tren awal tahun 2020 X2 tahun 2020 5/2, yaitu dari hasil di tahun 2019 di X2 nya itu 3/2 dilengkap 2 jadi 5/2. Y20 sama dengan A2 plus B ke kurung X ke kurung 2 tutup kurung A2 nya itu hasil dari semi average di angka 2.908.619,25 ditambah 70.114,35 kurung X2 tutup kurung, yaitu sama dengan 2.908.619,25 ditambah 70.114,35. X2 nya itu masuk jadi 5/2 tutup kurung, jadi di angka 175.285,875 ditambah dari semi average nya di hasil dari semi average, jadi hasilnya di 3.083.905,125. Inilah kolom tabel dari hasil penelitian hitungan dari peramalan sebelumnya pada kasus jumlah data ganjil 2, yaitu untuk tahun di 2020 dimasukkan jumlah penduduknya itu di 3.083.905,125 jiwa. Jadi kesimpulannya itu, analisa data berkala berguna untuk mengetahui kondisi masa mendatang atau meramalkan forecasting kondisi mendatang. Analisis tren dapat dilakukan dengan model linear dan model non-linear. Analisa data berkala dengan metode semi average merupakan analisis tren dengan model linear yang mempunyai persamaan garis lurus Y sama dengan A plus B buka kurung X tutup kurung, yaitu Y-nya adalah taksiran nilai tren, A-nya itu adalah semi average, B-nya itu adalah kemiringan garis tren, dan X-nya itu adalah periode waktu dekat berkala. Tren merupakan suatu gerakan kecenderungan naik atau turun dalam jangka panjang yang diperoleh dari rata-rata perubahan dari waktu ke waktu dan nilainya cukup rata. Jika nilai tren mempunyai kecenderungan meningkatkan berarti tren positif, dan jika nilai tren mempunyai kecenderungan menurun berarti trennya negatif. Demikian presentasi dari kelompok 8, yaitu menganalisis data berkala dengan metode semi average untuk jumlah penduduk Kota Bekasi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.